Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Siti Mukaromah dalam Oma History Channel. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, khususnya mengenai Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di tepi Sungai Brantas dengan beribu kota di Daha. Kalau sekarang berarti masuknya ke Provinsi Jawa Timur. Sumber sejarah mengenai keberadaan Kerajaan Kediri ada beberapa, di antaranya adalah yang pertama, Prasasti Banjaran. Dalam prasasti tersebut menyiratkan tentang kemenangan Panjalu atas Jenggala. Yang kedua, Prasasti Hantang. Dalam Prasasti Hantang memuat perincian penganugerahan hak-hak istimewa dari Raja Jayabaya diberikan kepada masyarakat atau penduduk desa Hantang. Sumber sejarah yang ketiga yaitu Kitab Bharatayuddha. Kitab ini ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Panulu. Sumber sejarah yang keempat, Kitab Lugdaka. Dalam Kitab Lugdaka memuat nilai moral yang sangat tinggi. Dalam kitab tersebut disebutkan tinggi rendahnya martabat seseorang tidak berdasarkan pada pangkat dan juga kedudukannya, melainkan pada tingkah lakunya. Sumber sejarah yang kelima, berita Cina yang berjudul Ling Mai Tai Ta. Berita Cina ini ditulis oleh seorang Chou Gu Fei. Sebenarnya sumber sejarah lebih dari ini, saya tampilkan yang segitu dulu. Titik pemerintahan Kerajaan Kediri. Raja Kerajaan Kediri didirikan oleh Raja Samarawijaya, yang selama pemerintahannya, Samarawijaya sering berselisih dengan saudaranya yang bernama Mapanji Garasakan. Ia adalah penguasa Jenggala. Dalam perselisihan tersebut dimenangkan oleh Samarawijaya. Raja yang membawa Kediri pada puncak kejayaan adalah Raja Jayabaya. Di sebelah namanya saya tandai dengan tanda bintang untuk memudahkan mengingat di era pemerintahannya lah terjadi atau era kejayaan. Kerajaan Kediri di bawah pemerintahan Jayabaya mampu menguasai kembali Jenggala yang sebelumnya ingin memisahkan diri. Setelah itu, Raja Jayabaya meminta kepada Empu Sedah dan juga Empu Panulu untuk mengubah Kitab Bharatayuddha untuk melegitimasi atau mengesahkan kekuasaannya. Karena ketika itu, Raja Jayabaya berhasil menguasai semua wilayah bekas Medang Kamulan. Dan untuk menunjukkan kewibawaan serta kebesarannya, Raja Jayabaya mengaku bahwa dirinya adalah keturunan dari Airlangga dan titisan Dewa Wisnu. Kita bahas pemerintahan dari Raja Kertajaya dengan nama lain Prabu Dandang Gendis. Di era pemerintahannya, Kerajaan Kediri mulai mengalami ketidakstabilan. Hal ini dikarenakan Prabu Dandang Gendis mengurangi hak-hak kaum Brahmana. Bukan hanya itu saja, bahkan sang raja meminta dirinya untuk disembah sebagai seorang dewa. Karena hal itulah, lalu banyak kaum Brahmana yang memilih mengungsi ke daerah Tumapel yang saat itu sedang dikuasai oleh Ken Arok. Melihat peristiwa kaum Brahmana yang mengungsi ke Tumapel, akhirnya Prabu Dandang Gendis atau Raja Kertajaya memerangi daerah Tumapel untuk menyerang kaum Brahmana dan juga Ken Arok. Namun dalam pertempuran tersebut, khususnya yang ada di daerah Ganter, pasukan dari Raja Kertajaya mengalami kekalahan, bahkan sang raja terbunuh dalam pertempuran tersebut.
Berikutnya kita bahas mengenai kehidupan ekonomi, sosial, dan juga budaya di Kerajaan Kediri. Yang pertama, kehidupan ekonomi. Dikarenakan tanah di Kerajaan Kediri sangat subur, Kerajaan Kediri mengembangkan sektor pertanian dengan beras sebagai hasil utamanya. Sedangkan untuk sektor perdagangan dikembangkan melalui pelayaran yang ada di Sungai Berantas. Untuk kehidupan sosial sendiri, di masa Jayabaya masyarakatnya dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan masyarakat pusat. Golongan masyarakat pusat ini terdiri dari raja beserta keluarga dan kerabatnya. Yang kedua, golongan masyarakat tani. Golongan yang kedua ini